Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian Point News. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pertambangan ilegal di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan keras ini disampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI Jumat 15 Agustus 2025. Prabowo mengungkapkan telah menerima laporan adanya 1.063 lokasi tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Dalam pidatonya, ia memastikan tidak akan ada perlakuan istimewa bagi pelaku, sekalipun berasal dari kalangan Jenderal TNI, Polri, mantan pejabat tinggi ataupun anggota partai politik. Beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita mendapat laporan ada ribuan, ada jutaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum, yang menyimpang regulasi. Ada yang membuat perkebunan di hutan lindung. Ada yang tidak melaporkan luasnya perkebunan mereka. Presiden meminta semua partai politik menjadi justice kolaborator jika mengetahui keterlibatan anggotanya dalam kejahatan pertambangan. Ia juga memberi peringatan keras kepada aparat penegak hukum untuk tidak menjadi backing para penambang ilegal. Menurut laporan Reuters, pemerintah saat ini juga tengah mengawasi lebih dari 5 juta hektar lahan pertambangan dan telah melakukan langkah serupa di sektor perkebunan sawit. Dengan penyitaan 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal, pendekatan ini akan diterapkan pula untuk penambangan termasuk penyitaan aset perusahaan yang terbukti melanggar hukum. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar menyambut baik langkah Presiden. Ia menegaskan bahwa DPD siap berfungsi legislasi dan pengawasan untuk mendukung penertiban tambang ilegal. Kebijakan tegas ini melanjutkan langkah Prabowo sebelumnya termasuk pencabutan 4 izin usaha pertambangan atau IUP nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya pada Juni 2025. Kebijakan tersebut diambil untuk melindungi kawasan konservasi dari eksploitasi yang merusak lingkungan. Dengan jumlah tambang ilegal yang masif dan potensi kerugian negara yang sangat besar, pemerintah berkomitmen memperluas pengawasan, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum, termasuk pihak yang memiliki pengaruh politik. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menyambut baik sikap Presiden namun mengingatkan bahwa pemberantasan tambang ilegal harus menyentuh seluruh level termasuk menteri yang sedang aktif menjabat. Pengamat hukum tata negara Ferry Amsari menilai bahwa ketegasan Prabowo akan diuji justru saat menyikapi dugaan pelanggaran yang melibatkan lingkar terdekatnya. Kalau benar-benar konsisten, proses hukum harus berlaku sama untuk semua tanpa kompromi politik, ujarnya. Di tengah pidato tegas Presiden, Dijen Gakum Kementerian SDM mengumumkan temuan tambang bauksit ilegal di Cibinong, Bogor. Kasus ini menjadi yang pertama sejak pembentukan Dijen Gakum SDM pada akhir 2024. Potensi kerugian negara diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dengan indikasi pelaku adalah perusahaan dalam negeri, selain itu operasi gabungan pemerintah di beberapa provinsi menyita ratusan kontainer batubara ilegal dan serta menangkap sejumlah pelaku. Bahkan di kawasan Taman Hutan Raya Soeharto, berhadapan dengan lokasi pembangunan Ibu Kota Negara IKN, terdeteksi aktivitas tambang batubara ilegal yang mengancam kawasan strategis nasional. Dengan keterlibatan menteri dan temuan tambang ilegal baru, pernyataan tidak pandang bulu. Presiden Prabowo kini dinilai publik sebagai janji yang akan diuji secara nyata. Semua mata tertuju pada langkah lanjutan pemerintah dan KPK. Apakah berani menembus lingkar kekuasaan demi menegakkan hukum? Pemberantasan tambang ilegal yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto kini berhadapan dengan ujian serius. Bukan hanya karena masifnya jumlah tambang ilegal yang terdata lebih dari 1.000 lokasi dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi juga karena dugaan keterlibatan pejabat tinggi termasuk menteri dalam lingkaran kasus tersebut. Nama Arifin Tasrif contohnya, mantan Menteri SDM yang mencuat setelah diperiksa KPK terkait dugaan penyimpangan dalam pemberian izin tambang di wilayah timur Indonesia sejak 2023. Ia meski mengaku hanya memberi informasi dan serta saran tata kelola,
Pemeriksaan terhadapnya menjadi sinyal bahwa praktik ilegal di sektor ini bisa saja melibatkan tingkat kebijakan tertinggi. Ya, di sisi lain Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi atau Kepala BKPM tengah diselidiki atas dugaan pungutan ilegal dalam proses pencabutan dan pengembalian ribuan izin tambang pada periode 2021 sampai 2023. Dugaan praktik tembus izin yang merugikan negara hingga miliaran rupiah ini memperkuat gambaran adanya sistem backing yang mengakar. Situasi ini diperarah dengan temuan terbaru tambang bauksit ilegal di Cibinong, Bogor, ditemukan oleh Ditjen Gakum SDM tambang tersebut beroperasi tanpa izin resmi dan berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Temuan ini menjadi kasus pertama yang diungkap setelah unit penegakan hukum di SDM dibentuk pada akhir 2024. Sekaligus menandai bahwa masalah tambang ilegal ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tapi juga di wilayah penyangga ibu kota. Selain di Bogor, operasi terpadu pemerintah juga mengungkap aktivitas tambang ilegal batu bara di kawasan Taman Hutan Raya Soeharto, Kalimantan Timur yang hanya berjarak puluhan kilometer dari lokasi pembangunan IKN. Fakta ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan bahkan di wilayah strategis nasional dengan keterlibatan pejabat tinggi dan temuan-temuan baru yang semakin mengkhawatirkan, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dan KPK. Janji tidak pandang bulu yang diucapkan Presiden akan diuji bukan hanya di lapangan tetapi di jantung kekuasaan itu sendiri. Sumber di internal penegak hukum menyebutkan bahwa pola permainan izin tambang tidak selalu dimulai di lokasi tambang melainkan dari kebijakan pusat. Di sisi lain, penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa perusahaan pengelola tambang ilegal di Bogor memiliki hubungan bisnis dengan dua entitas yang pernah mengajukan izin tambang pada periode 2021 sampai 2022. Periode yang bertepatan dengan maraknya pencabutan dan pengembalian izin oleh Kementerian Investasi di Kalimantan Timur. Operasi gabungan juga menemukan tambang batubara ilegal di Taman Hutan Raya Soeharto, area yang seharusnya steril karena berdekatan dengan pembangunan ibu kota IKN. Catatan aktivis lingkungan menunjukkan bahwa tambang ini sempat ditutup pada 2022, namun kembali beroperasi setelah pemiliknya mendapat lampu hijau dari pihak yang belum terungkap identitasnya kini. Janji Presiden Prabowo untuk tidak pandang bulu menghadapi ujian paling berat. Publik menunggu apakah komitmen ini benar-benar akan menembus lingkaran kekuasaan bahkan jika harus menyentuh kursi menteri jika rantai ini terputus di tengah jalan. Penertiban tambang ilegal beresiko menjadi sekedar operasi simbolik